Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta EPS Patiasina Martin. Jemaat, marilah berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dalam ibadah saat ini diambil dari kitab Yosua, pasal 3 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, "Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami mengaku kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami seringkali meragukan kuasa-Mu dan tidak mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami lebih memperhitungkan dan mengandalkan kuasa dan kekuatan dunia. Kami sombong, angkuh, kami berpikir dan bertindak seolah-olah mampu mengatasi segalanya, padahal kami lemah dan rapuh. Tuhan, ampunilah dosa kami, ajarkan dan ingatkanlah
kami terus agar selalu mengandalkan dan mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Inilah permohonan kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 yang menyatakan demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 25 yang menyatakan demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang kekasih, pembacaan Alkitab hari ini dari Yosua pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 17 yang demikian bunyinya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan nabi dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan bangsa itu di depannya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan.
Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, maka imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melakukan suatu perjalanan yang panjang bukanlah hal yang mudah, karena di dalamnya mungkin saja berjumpa dengan masalah, persoalan, pergumulan. Tetapi ketika kita melakukan perjalanan yang panjang dan di dalamnya kita mengandalkan Tuhan, maka kita pasti akan mampu untuk melaksanakan perjalanan panjang. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita, Yosua dipercayakan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, membawa orang Israel, memimpin orang Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di dalam perjalanan mereka sampai di tepi sungai Yordan, orang Israel tidak langsung menyeberangi sungai Yordan, tetapi mereka berhenti sejenak, beristirahat sejenak selama beberapa hari. Setelah mereka siap menyeberangi sungai Yordan, Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya para imam yang mengangkat tabut perjanjian Allah berjalan terlebih dahulu. Aturan-aturan dari Tuhan mulai dikeluarkan, dan Yosua dengan taat mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia memanggil para imam pengangkat tabut perjanjian Allah untuk berjalan di depan. Belum sampai di situ, dikatakan ketika para imam ini masuk ke sungai Yordan, mereka harus berhenti di situ dan membiarkan orang Israel berjalan menyeberangi sungai Yordan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di dalam pembacaan kita, ayat 15, sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terdekat di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tuhan menuntun, Tuhan berkarya,
Tuhan melakukan yang terbaik untuk kehidupan bangsa Israel. Pada masa itu Sungai Yordan yang dianggap besar itu tidak memungkinkan untuk mereka lewati, apalagi orang dalam jumlah yang besar. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatunya mungkin. Asalkan bangsa ini mau mendengar apa yang Tuhan telah atur, apa yang Tuhan telah tetapkan, apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu dilakukan sampai bangsa Israel selesai menyeberang semua. Kemudian para imam ini berjalan juga menyeberangi Sungai Yordan. Baru sungai itu kembali menyatu. Bapak Ibu Saudara, luar biasa Tuhan berkarya. Dan mereka orang Israel percaya kepada Allah, percaya kepada firman yang dikatakannya kepada mereka. Perjalanan hidup kita juga seperti perjalanan kehidupan pengembaraan. Cukup panjang. Di dalamnya juga mungkin saja ada hal-hal yang menurut kacamata kita, menurut pemikiran kita, menurut apa yang kita mengerti, tidak mungkin Tuhan untuk kita lalui. Tapi Tuhan mau katakan, hai anakku, engkau tidak sendirian menjalani kehidupan ini. Perjalanan panjang dalam kehidupanmu ini, aku ada. Tuhan ada, Tuhan menyertai, asal saja engkau mau mendengar. Asal saja engkau mentaati, engkau mampu melewatinya, engkau mampu melampauinya sekalipun tantangan dan pergumulan ada menyertai. Kekuatan dan pertolongan Tuhan itulah yang menjadi iman bagi kita untuk kita terus melangkah menjalani kehidupan ini tanpa khawatir bahwa Tuhan ada banyak sekali ancaman. Ada banyak sekali bahaya. Tapi dengan iman kita terus melangkah menghadapi semuanya. Dengan kekuatan dan pertolongan kita akan mampu. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, berapa banyak, sering ya saya khotbah menyampaikan demikian. Berapa banyak sih pergumulan dalam hidupmu? Berapa banyak sih masalah yang engkau alami dalam kehidupanmu? Sampai saat ini, toh kita masih ada dengan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa seperti ini. Semua masalah dan pergumulan bisa kita lewati, kita lalui karena pertolongan dari Tuhan. Maka kepada kita saat ini lewat peristiwa menyeberangnya orang-orang Israel di bawah pimpinan Yosua, menyeberangi Sungai Yordan, mau diingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari menjalani hidup ini terus. Dengan segala tantangan, pergumulan, masalah, persoalan. Tapi percayalah, juga ada penyertaan berkat yang asalnya daripada Tuhan. Yang mewarnai hari-hari perjalanan kehidupan kita. Dan di situ kita terus dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini. Percaya pada Allah, percaya pada janjinya, percaya pada firman-Nya. Anda dan saya akan tiba pada tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi kita. Keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan. Anda menghadapi pergumulan dalam perjalanan hidupmu, Anda menjumpai tantangan, Anda menjumpai hambatan, Anda menjumpai masalah. Ingatlah, Anda tidak sendirian. Dia ada, Dia menyertai, Dia mengarahkan, Dia mengatur, Dia menuntun, Dia memberkati, bahkan Dia yang akan menibakan kita dengan selamat. Berpeganglah pada Tuhanmu, percayalah pada firman-Nya, maka Dia akan menghadirkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin.
Jemaat Tuhan, kami undang berdiri bersama, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk selalu berpegang kepadamu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami tahu dalam Tuhan, dalam genggaman tangan-Mu, hidup kami aman, damai, sejahtera. Bapa di sorga, melewati hari-hari kehidupan kami, tantangan, pergumulan, masalah, persoalan silih berganti datang. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Tuhan ada bersama dengan kami kuat, kami mampu melakukannya, kami mampu menghadapinya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Bapa, kami berdoa dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa. Kami memohon Bapa, supaya Engkau terus menolong kami menghadapi segala situasi yang kami alami, dampak-dampak yang ada di dalamnya, sehingga Tuhan di dalam menghadapi pergumulan seperti ini, kami tidak meninggalkan Engkau, kami tidak meninggalkan kasih-Mu, tetapi kami semakin dekat dengan Tuhan. Engkau melindungi semua kami Tuhan, sehingga kami terbebas dari penularan wabah COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, kami juga mau berdoa bagi keberadaan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Engkau menolong, Engkau memampukan, di dalam gereja menyatakan karya keselamatan Allah. Di dalam gereja menyatakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga lewat pewartaan gereja, lewat kehadiran gereja, lewat pelayanan kesaksian gereja, nama Tuhan dipermuliakan dan menguatkan begitu banyak orang yang boleh menerima dan percaya Engkau. Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu GPIB Torsina DKI Jakarta. Tuhan menyertai memberkati segala pelayanan, kesaksian, persekutuan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada. Tuhan, Engkau tahu sampai dengan saat ini kami belum membuka gedung gereja untuk beribadah di dalamnya, karena situasi kondisi lingkungan yang belum memungkinkan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, Engkau hadir bersama dengan setiap kami, di tengah keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu juga terlimpah, penyertaan-Mu ada, dan biarlah Tuhan kami memohon ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat buat begitu banyak anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi rencana-rencana ke depan pelayanan kesaksian dan persekutuan. Tuhan campur tangan sehingga kami boleh melaksanakan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami presbiter, unit-unit misioner, pegawai kantor gereja, bahkan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami bergandengan tangan satu hati untuk melaksanakan pelayanan kesaksian dan persekutuan, sehingga apa yang kami boleh kerjakan seturut dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus, Engkau menyertai memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah kekuatan dan kesehatan. Topanglah selalu kehidupan mereka Tuhan. Sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, apapun pergumulan, masalah, persoalan yang dihadapi, anak-anak Tuhan kuat, mampu, bisa, karena Engkau ada bersama dengan mereka.
Kami berdoa bagi mereka yang bertambah usia di sepanjang minggu ini, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan memberkati usia yang baru, segala ungkapan syukur yang mereka naikkan kepadamu Tuhan dengar, dan sempurnakan ungkapan syukur anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan usia yang baru dalam kasih sayang Tuhan, berkat umur panjang, kesehatan, keharmonisan Tuhan senantiasa limpahkan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan saat ini bagi seluruh keberadaan jemaat Tuhan, khususnya mereka yang terbaring dalam kelemahan tubuh. Mereka yang berada dalam kesakitan, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menyertai, Tuhan campur tangan atas proses pengobatan, Tuhan berikan kepulihan. Sehingga saudara-saudara kami, lewat seluruh proses pengobatan yang dialami, boleh mendapatkan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa di sorga, bagi orang-orang tua kami dalam usia lanjut. Tuhan menyertai memberkati mereka, berikan damai sejahtera sukacita, menikmati hari tua mereka di dalam Tuhan, dan senantiasa berkeyakinan bahwa Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan di hari tua yang sudah Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa sorgawi, saat ini kami datang berdoa kepadamu secara khusus Tuhan, bagi keluarga-keluarga, khususnya keluarga Irma Putri Aritonang, keluarga Jamie V.O. Anin, keluarga Kevin di Bertelusa, keluarga P. Simanungkalit, keluarga Iswati Elizabeth, keluarga Naik Sitorus. Secara khusus membawakan mereka di dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Memberkati mereka dengan keharmonisan dan damai sejahtera. Memberkati mereka dengan perlindungan yang asalnya dari Tuhan. Segala pergumulan masalah persoalan yang mereka alami Tuhan tolong. Berikan kekuatan untuk menghadapinya dan jalan keluar yang terbaik. Segala harapan rencana-rencana mereka ke depan campur tanganlah, dan jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga ini secara khusus dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa sorgawi, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat sorgawimu sehingga dalam hidup takut akan Tuhan, memutuskan membijaki segala sesuatunya yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga membawa damai sejahtera, keadilan, kemakmuran, kebaikan di dalam kehidupan kami, bangsa, negara, rakyat Indonesia. Jadikan kami rakyat yang dengar-dengaran kepada pemerintah kami, karena kami yakin pemerintah kami asalnya daripada-Mu. Berkati kami sebagai bangsa, rakyat Indonesia, supaya kami pun boleh kerjasama baik di dalam kami menjalani kehidupan berbangsa, bernegara. Terima kasih Bapa di sorga. Kami datang kepadamu saat ini Bapa, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami secara ritual saat ini. Tetapi kami akan melanjutkan ibadah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, jangan pernah tinggalkan kami. Bersamalah terus dengan kami, tuntunlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak sekali yang ingin kami pinta, tapi kami tak mampu sebutkan satu persatu. Oleh karenanya Bapa, dengarlah doa kami ini, yang semuanya ini Bapa, kami hanya angkat untuk Tuhan, untuk Bapa di sorga, dalam segala keberadaan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur pasal 50 ayat 23a yang menyatakan,
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang sudah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah dan alamilah damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa melakukan firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.